Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat 129, di mana di dalam ayat tersebut Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Wa kadzalika, dan seperti itulah, dan demikianlah nuwalli ba'daz zalimina ba'dan, kami menjadikan teman dekat terhadap orang-orang yang zalim, sebagian orang-orang yang zalim dengan sebagian yang lain. Bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang mereka kerjakan, dengan apa-apa yang mereka usahakan lakukan. Yaksibuna, dan seperti itulah kami jadikan teman dekat sebagian orang-orang zalim dengan sebagian yang lain dengan apa-apa yang mereka kerjakan, dengan apa-apa yang mereka lakukan. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 129. Di dalam tafsir Jalalain dikemukakan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kadzalika kama matta'na usata kama matta'na usatal insi wal jin ba'dahum bi ba'din. Dan seperti itulah dan demikianlah sebagaimana kami telah memberikan kesenangan kepada ahli maksiat dari golongan manusia dan jin, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Nuwalli minal wilayati. Nih, kata-kata an-nuwali dari lafaz al-wilayati. Nuwalli ba'daz zalimina ba'dan, kami menjadikan teman dekat sebagian orang-orang yang zalim dengan sebagian yang lain. Ai ala ba'din, kami menjadikan teman dekat sebagian orang-orang zalim atas sebagian yang lain. Bima kanu yaksibuna minal ma'asi, dengan sebab apa-apa yang mereka kerjakan, minal ma'asi, daripada kemaksiatan. Itulah kira-kira terjemahan daripada, mohon maaf, penafsiran yang tertuang di dalam kitab Tafsir Jalalain. Wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dan bima kanu yaksibuna, dan demikianlah dan seperti itulah kami jadikan teman dekat sebagian daripada orang-orang yang zalim atas sebagian yang lain, bima kanu yaksibuna, dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Qala Sa'id an Qatadah fi tafsiriha, telah berkata Sa'id dari Qatadah di dalam tafsirnya, innama yuwallillahu nasa bi'amalihim fal mu'minin waliyul mu'min aikana wa haitsukana.
Wal kafiru wa yul kafir aina makana wa haitsu makana. Jadi Imam Qatadah menafsirkan ayat ini, sesungguhnya Allah menjadikan teman dekat manusia bi a'malihim dengan sebab amal perbuatan mereka. Fal mu'minu waliyul mu'min aina kana wa haitsu kana. Maka bagi orang-orang yang beriman menjadi teman dekat orang-orang yang beriman lain di mana saja dan kapan saja berada. Wal kafiru waliyul kafir aina makana wa haitsu makana. Dan orang-orang kafir menjadi teman dekat terhadap orang-orang kafir yang lain di mana saja dan kapan saja berada. Jadi memang udah seperti itu dikondisikan. Kalau orang-orang yang beriman ya kumpulnya sama orang-orang beriman di mana saja dan kapan saja, dalam kondisi apa saja mereka berada. Orang-orang yang beriman berteman dekat dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir ya berteman dekat dengan orang-orang yang kafir. Mereka berteman dekat, mereka bersahaja kapan saja dan di mana saja mereka berada. Jadi memang sudah begitu. Makanya ini menjadi perhatian buat kita untuk bisa pilih-pilih teman. Ya, pilih-pilih teman. Ya bukannya kita memilih. Artinya bahwa ini juga merupakan satu isyarat jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang zalim. Wa kadzalika nuwali ba'daz zalimina ba'dan. Dan seperti itulah kami menjadikan teman dekat sebagian orang-orang yang zalim dengan sebagian yang lain bima kanu yaksibun, dengan sebab apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka itu ya udah sama kerjaannya begitu. Orang zalim dikumpulkan dengan orang zalim karena kerjaannya mereka sama-sama zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita coba lihat kembali. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan telah berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, wa qara'a, dan dia membacakan, wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun. Telah berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, wa man ya'shu an zikrir rahman, dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman yaitu Al-Quran, dan barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami jadikan untuknya setan, fahuwa lahu qarinun, maka bermula setan itu menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi kalau kita nggak mau ikut pengajaran Al-Quran, ya, berpaling daripada Al-Quran, maka Allah jadikan setan jadi teman kita. Kalau setan itu kan menyuruh untuk perkara-perkara yang tidak baik, memerintahkan kepada kita untuk perkara-perkara yang berbau keharaman, kemaksiatan. Tentu kita nggak pengen begitu. Kalau kita tidak pengen seperti itu, maka jadikanlah Al-Quran untuk selalu kita ingat. Tidak boleh berpaling daripada Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai pegangan hidup, ya, untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sekali lagi, barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, maka niscaya kami jadikan setan untuknya
sebagai teman yang selalu menyertainya. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Jangan sampai. Waqat al-Hafiz Ibnu Asyakir fi tarjamati Abdul Baqi bin Ahmad min tariqi Sya'id bin Abdul Jabbar al-Karabisi an Hamad bin Salamah an Asim an Zarin an Ibnu Mas'ud marfu'an. Hadis ini marfu. Hadis ini marfu. Nanti hadis itu ada tingkat-tingkatannya, marfu, ahad, mutawatir. Nah, hadis yang dikemukakan di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bersifat marfu. Man a'ana zaliman sallallahu Allahu alaihi. Wa hadza hadisun gharibun. Predikatnya hadisnya gharib nih. Man a'ana zaliman sallallahu Allahu alaihi. Barang siapa yang menolong orang-orang yang zalim, maka Allah akan menjadikan orang zalim itu berkuasa. Ya. Jadi kalau kita bilang nolongin anjing kejepit. Nolongin anjing kejepit. Ya, barang siapa yang menolong orang-orang yang zalim, maka Allah menjadikan orang zalim itu berkuasa atas dirinya. Jadi kita akhirnya dikuasai oleh orang-orang yang zalim. Tapi hadis ini bersifat gharib. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita bergaul, dalam rangka kita berteman pasti memiliki konsekuensi dunia dan akhirat. Makanya tadi di awal saya bilang pilih-pilih teman. Jangan nongkrong sembarang nongkrong. Gak tahu yang kita jadiin teman orang zalim. Pasti ada konsekuensi buat kita, baik dalam rangka kita menjalankan kehidupan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Tadi di awal di dalam tafsir Ibnu Katsir dikemukakan fal mu'minun waliyul mu'min aina kana wa haitsu kana. Maka bermula orang-orang mukmin berteman dekat dengan orang-orang mukmin yang lain di mana saja dan kapan saja dia berada, kapan saja mereka berada. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-16 kemukakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Nah, ini konsekuensi yang akan kita dapatkan bergaul dengan orang-orang yang beriman. Wal mu'minuna wal mu'minatu, dan bermula orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan ba'duhum auliya'u ba'din, sebagian mereka adalah pelindung terhadap sebagian yang lain. Orang mukmin yang satu adalah pelindung mukmin yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, di mana mereka memerintahkan dengan perbuatan yang baik bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan yang munkar. Wa yuqimuna shalah wa yu'tunaz zakah, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullahu, bermula mereka itu orang-orang mukmin perempuan, orang-orang mukmin laki-laki,
yang sebagian mereka adalah pelindung sebagian yang lain. Ulaika ya sayarhahumullahu, mereka itu adalah kelak nanti Allah akan menyayangi mereka. Allah akan menyayangi mereka. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Itulah keuntungan kalau kita bergaul sama-sama orang mukmin, ya, memerintahkan berbuat baik, melarang atau mencegah dari perbuatan yang munkar. Begitu kan? Mendirikan sholat, bayar zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Nanti itu Allah akan balas, yaitu bahwa Allah akan menyayangi orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan. Tentunya ini berbeda dengan orang-orang yang zalim. Tentunya ini berbeda dengan orang-orang yang zalim. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang zalim, mereka malah memerintahkan untuk berbuat tidak baik, memerintahkan perbuatan yang haram dan maksiat serta lain-lain, dan nanti Allah nggak sayang tentunya sama mereka, sama orang-orang yang zalim, dan Allah sediakan azab atau siksa asbab kezaliman yang mereka lakukan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi hanya sekedar mengingatkan, bergaulah dengan orang-orang yang beriman. Insyaallah dengan asbab kita bergaul dengan orang-orang yang beriman, maka kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita bisa dapatkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.